Baik rekan-rekan mahasiswa S1 sekalian, pasti Anda familiar sekali dengan kata skripsi. Nah, skripsi itu apa sih? Gitu. Skripsi itu merupakan bagian dari karya tulis ilmiah, di mana karya tulis ilmiah itu menjadi syarat wajib untuk lulus S1 di Indonesia. Ini pada umumnya seperti itu. Nah, baik, saya akan coba menjelaskan skripsi itu dari bab 1 hingga bab terakhir. Nah, ini disclaimer dulu, untuk masing-masing kampus itu berbeda-beda sistematikanya. Namun banyak yang menggunakan sistematika seperti ini. Pertama, di bab 1 itu adalah latar belakang. Nah, di latar belakang itu merumuskan atau mendeskripsikan apa yang terjadi. Misalnya nih, kalian ingin melakukan penelitian di desa tertentu atau di sekolah tertentu. Nah, kalian identifikasi permasalahan-permasalahan di sana apa. Jika Anda mendapatkan masalah dari observasi, ceritakan observasinya seperti apa. Itulah yang melatar belakangi penelitian Anda. Contoh misalnya, siswa tidak mampu berpikir kritis. Nah, itu permasalahan atau fenomena yang ada. Itu uraikan bagaimana permasalahan itu bisa terjadi. Lalu dari latar belakang tersebut nanti ada rumusan masalah. Nah, rumuskan masalah penelitian itu. Bagaimanakah berpikir kritis yang ada di sekolah tersebut? Itu contohnya seperti itu. Dari rumusan masalah kita buat tujuan. Jadi tujuan penelitian. Biasanya kalau rumusan masalahnya satu, maka tujuan penelitian minimal satu. Itu seperti itu. Nah, dari tujuan kemudian manfaat penelitian. Nah, itu bab 1. Kemudian kita lanjut ke bab 2. Bab 2 itu adalah literatur review biasanya. Atau biasanya diisi dengan daftar kajian pustaka. Literatur review atau kajian pustaka itu sedikit berbeda. Nah, namun pada intinya di bab 2 itu kita mengkaji penelitian-penelitian yang serupa, terus kemudian teori-teori yang ada, itu kita kaji di dalam bab 2 itu. Contoh misalnya ketika kita mengambil topik tentang berpikir kritis, kita tinjau apa-apa saja atau teori apa saja yang bersinggungan dengan berpikir kritis. Nah, itu kita coba jabarkan menjadi poin per poin. Selanjutnya di bab 2 juga ada literatur review. Nah, itu pasti ada penelitian sebelumnya. Adakah penelitian serupa tentang topik yang sedang kita kaji? Mungkin yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal itu bisa menjadi rujukan, terus kemudian dari skripsi senior ataupun dari tesis dan disertasi itu bisa kita ambil sebagai kajian literatur kita. Terus kemudian di bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, ada juga yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Itu cukup berbeda. Nah, biasanya yang sangat umum adalah metode penelitian. Nah, di situ ada jenis penelitian, ada kualitatif, ada kuantitatif, seperti itu. Itu kita wajib memilih. Atau juga ada yang campuran, ada juga yang PTK. Itu jenis-jenis penelitian. Terus kemudian subjeknya siapa? Misalnya subjeknya siswa atau guru, itu kita jelaskan. Lalu pakai sampel atau tidak, begitu ya. Tentu pakai sampel. Atau pakai populasi. Nah, itu tergantung dari jenis penelitian kita. Nah, itu seperti itu. Terus selanjutnya tempatnya di mana? Itu kita jabarkan. Terus kemudian waktunya kapan penelitian itu dimulai dan kapan akan direncanakan selesai. Itu biasanya ditulis secara eksplisit di dalam sana. Terus yang terakhir biasanya itu bagaimana cara pengambilan data kita. Melalui observasi kah, wawancara kah, atau studi dokumen, atau di ranah kuantitatif biasanya penyebaran angket atau penyebaran kuesioner. Itu seperti itu. Terus bagaimana data itu bisa kita nyatakan valid? Itu biasanya ada poin tersendiri, yaitu keabsahan data. Bagaimana cara mengecek data kita itu valid atau tidak? Nah, itu ada namanya metode keabsahan data. Biasanya
Ada banyak metodenya ya. Nah, salah satu yang sangat familiar itu biasanya pakai Mills dan Habermas. Itu cara analisisnya ya. Kalau teknik keabsahan data itu biasanya pakai triangulasi, biasanya seperti itu. Oke, terus kemudian di bab 4. Nah, di bab 4 itu biasanya kita gunakan mendeskripsikan hasil dan pembahasan, biasanya seperti itu. Nah, itu sangat tergantung sekali di bab 3-nya. Jika bab 3 itu menggunakan pengambilan datanya menggunakan observasi, terus kemudian wawancara dan dokumentasi. Nah, itu di bab 4-nya itu harus kita jabarkan apa hasil observasinya, apa hasil wawancaranya, dan apa hasil dari studi dokumentasinya. Nah, setelah itu kita jabarkan di dalam pembahasan. Nah, di sini sangat banyak sekali dari hasil review saya selama menjadi dosen, bagaimana mahasiswa itu kurang kaya di dalam penyajian pembahasan. Tentu pembahasan di sini harus kita kaitkan dengan literatur review yang sudah ada. Hasil temuan kita di dalam skripsi kita itu kita bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah ada kesamaan? Apakah ada perbedaan? Terus kemudian bagaimana menyikapi persamaan maupun perbedaan itu? Itu kaitkan dengan teori-teori yang sudah ada. Kita mendukung teori tersebut atau hasil kita tidak sesuai dengan teori tersebut. Lalu kita jabarkan, kita deskripsikan, dan kita berikan argumentasi di sana. Nah, setelah itu kita masuk di bab 5. Nah, di bab 5 itu biasanya kesimpulan dan saran. Kita simpulkan hasil penelitian kita dan bisa menjawab dari rumusan masalah. Itu yang sangat penting. Terus di saran, apa yang menjadi kelemahan di dalam penelitian kita? Itu kita berikan saran kepada peneliti selanjutnya maupun pembaca pada umumnya. Itu seperti itu. Dan di terakhir itu ada daftar pustaka. Biasanya apa yang menjadi review literatur atau teori ataupun bacaan yang menjadi dasar kita menulis dari skripsi tersebut, kita cantumkan di dalam daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini Anda harus jeli di dalam penulisannya menggunakan apa style atau IEE atau seperti apa. Itu seperti itu. Itu tergantung juga dengan cara citasi. Kita pakai body note atau catatan kaki. Itu seperti itu. Dan terus kemudian ada lampiran. Nah, di lampiran itu sampaikan transkrip dari wawancara, terus kemudian apa hasil observasi, catatan lapangan itu, terus kemudian apa hasil dokumentasinya. Itu dilampirkan di dalam lampiran. Sehingga menjadi satu bundel. Itulah namanya skripsi. Terima kasih.